Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan menjelaskan peran dan tugas dari masing-masing anggota dalam mini project Secure File Server dengan SSH dan Permission. Dengan saya Enzi Noval Faiz dengan NIM 250302104. Saya Adit Awarian dengan NIM 250302111. Saya Agus Daparbani dengan NIM 250102100. Saya dengan NIM dengan NIM 2565202. Baik, perkenalkan sekali lagi, saya Enzi. Di sini saya akan menjelaskan peran dan tugas saya dalam mini project kelompok 5 ini. Saya bertugas untuk mengkonfigurasi UFW atau Uncomplicated Firewall. Dan saya juga bertugas untuk mengkonfigurasi user session dari sisi servernya. Tapi sebelum masuk ke penjelasan tugas, saya akan menjelaskan tahap akhir atau final system dari mini project ini yang kurang lebih user atau kita ambil contoh seperti user dari staf kantor seperti Valen, Luna, dan Minami login menggunakan SSH yang akan diawasi oleh Valtuben apakah mereka menginputkan password dengan benar atau tidak dan hanya bisa login dengan waktu yang terbatas. Jika mereka memasukkan password dengan benar, mereka akan login ke user mereka masing-masing. Tetapi kalau tidak, mereka kalau tidak salah passwordnya, memasukkan password dengan salah sebanyak 3 atau 5, saya lupa, sebanyak 5 kali, mereka akan di-ban, entah itu IP ataupun ya mungkin IP ya kalau nggak salah. Nah, dan mereka hanya bisa login itu yang tadi, dan mereka bisa masuk membuat file teks sebagai informasi yang dipublikasikan pada direktori publik agar klien dapat membaca isi teks tersebut dan staf kantor dapat berinteraksi di direktori private menggunakan file teks sebagai sarana berkomunikasi antar staf atau dapat membuat program dengan shell script. Selain staf kantor, pada mini project ini terdapat juga user yang berperan menjadi klien, yang tugasnya seperti yang disebutkan tadi, yaitu hanya bisa mengakses direktori publik dan membaca file di direktori publik, tetapi tidak bisa mengakses direktori private. Kenapa user hanya bisa login dengan SSH? Karena kami menutup semua port yang mengakses ke VPS kami dan hanya membuka port 22 atau SSH untuk mencegah seperti contoh user lain membobol VPS apa ya, ya user lain membobol VPS lah bisa dibilang. Dan juga kami menambahkan user session yang di mana nanti user hanya perlu menggunakan public key untuk login. Jadi tidak perlu memasukkan username dan password lagi. Masuk ke bagian user session-nya. Untuk sistematis dari user session ini sama seperti yang dijelaskan tadi, di mana user bisa login otomatis tanpa memasukkan username ataupun password, hanya menggunakan public key. Untuk public key-nya sendiri bisa di-generate menggunakan puttigen dengan parameter edd.sa. Setelah di-generate, public key-nya otomatis muncul di sini. Yang seterusnya kita bisa langsung save private key-nya dengan nama yang diusahakan tuh namanya sama seperti nama user-nya. Nah, untuk public key-nya sendiri bisa di-copy untuk kita salin di, authorized key, ya itu file yang kita bikin. Selanjutnya kita, login ke salah satu user yang ingin kita konfigurasi user session-nya. Di sini ambil contoh, user Minami. Saya membuat direktori baru yaitu .ssh dengan apa namanya, permission yaitu 700 untuk direktori SSH-nya ini. Nah, setelah, diatur permission-nya, saya membuat file bernama authorized key.
di mana isinya itu akan berisi public key yang kita copy dari hasil generate ketiga-nya tadi. Setelah di-copy dimasukkan ke authorized key, apa namanya, file authorized key-nya ini diubah permisinya menjadi 600. Jika sudah, bisa langsung tes, login menggunakan public key-nya, yang di mana nanti hasilnya seperti ini, authenticating with public key. Nah, cara tadi bisa diulang pada user-user lain seperti ini. Saya men-generate public key selanjutnya untuk user bernama Valen. Cara-cara dan langkah-langkahnya sama, yaitu di-generate terlebih dahulu, private key-nya di-save dengan nama file yang sama seperti usernya, lalu membuat directory, mengubah permission-nya, membuat file authorized key, di-copy, di-paste, setelah itu diubah permission-nya lagi. Terus seperti itu sampai eee, user staf kantor dan user klien. Yang di mana nanti semua user-nya ini bisa login hanya menggunakan public key tanpa menginputkan atau memasukkan username ataupun password. Oke, masuk ke bagian konfigurasi firewall dengan UEFI-nya ini. Mungkin ini seperti mengulang yang di mana saya menginstal UEFI dengan komen sudo apt install UEFI, dan setelah terinstall, langsung kita berikan komen sudo UEFI allow 22, yang di mana itu akan mengizinkan hanya untuk koneksi SSH atau port 22. Dan ini wajib sebelum diaktifkan. Kenapa? Karena, kalau kita mengaktifkannya dulu sebelum kita mengizinkan koneksi SSH, maka firewall otomatis memblokir semua koneksi, entah itu port SSH atau HTTP atau HTTPS. Maka dari itu kita mengizinkan terlebih dahulu, baru mengaktifkan firewall-nya. Nah, jika, sudah kita izinkan koneksinya dan mengaktifkan firewall-nya, kita periksa dulu status dari firewall-nya ini dengan sudo UEFI status, yang di mana, tampilannya akan seperti ini. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Dwi Nuha Auliazara dengan NIM 250202102. Jadi di sini saya mendapat bagian membuat user dummy, membuat grup dan pengelolaan keanggotaan serta user session CC device. Yang pertama yaitu ada pembuatan user dummy. 5 akun pengguna baru dibuat menggunakan perintah add user. Perintah ini bersifat interaktif dan akan meminta informasi tambahan berupa nama lengkap, nomor ruangan, nomor telepon, dan jabatan. Diisi pada kolom other. Yang pertama ada membuat user Luna dengan password Luna123, jabatan admin tercantik. Yang kedua yaitu membuat user Valen, password Valen123, jabatan programmer pertama. Yang ketiga membuat user Minami, password Minami123, jabatan programmer tercantik. Yang terakhir ada membuat user Rizky dengan password Rizky123, jabatan klien. Selanjutnya yaitu membuat grup dan pengenalan keanggotaan. Grup baru bernama staf kantor dibuat menggunakan perintah group add. Selanjutnya, 3 pengguna yaitu Luna, Valen, dan Minami dimasukkan ke dalam grup tersebut menggunakan perintah usermod min ag. Opsi min a atau append memastikan pengguna tidak dikeluarkan dari grup lain yang sudah ada, sedangkan min g menentukan nama grup tujuan. Selanjutnya yaitu tampilan dari sisi user device atau perangkat kita saat melakukan konfigurasi awal di putih untuk memulai sebuah sesi baru. Dari sisi device kita, langkah pertama yang dilakukan adalah menentukan arah koneksi dengan memasukkan IP target server yaitu 10.10.10.230 melalui port standar 22
serta memilih protokol SSH untuk memastikan jalur komunikasinya aman dan terenkripsi. Agar tidak perlu melakukan konfigurasi ulang setiap kali ingin terhubung, perangkat kita bisa memanfaatkan fitur manajemen sesi. Di sini kita membuat profil baru bernama Luna untuk menyimpan IP tersebut. Di bawahnya juga terlihat beberapa riwayat sesi yang sudah tersimpan di device ini, seperti default settings, TI1D5, Valen, dan kriptografi yang bisa langsung dimuat kembali kapan saja. Terakhir, kita mengatur perilaku jendela aplikasi pada opsi Only on Clean Exit, sehingga perangkat kita hanya akan menutup terminal ini jika koneksi terputus secara normal. Setelah semua beres, kita tinggal menekan tombol Open untuk mengirimkan permintaan koneksi dari device kita ke server tujuan. Sekian dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bagus Dava Albani dengan NIM 25010021000. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan tentang mini project kelompok 5. Sebelum masuk ke penjelasannya, di sini saya akan memaparkan apa saja yang akan menjadi tambahan di mini project UAS pada kali ini. Sebelumnya, untuk mini project kami disuruh untuk menambahkan beberapa komponen, yakni menambahkan keamanan, menambahkan private dan public key untuk SSH dari luar, dan agar tidak usah masuk password dan username. Di sini maksudnya membuat session ya. Di sini saya kebagian untuk menjelaskan tentang yang menambahkan keamanan. Rincinya adalah menambahkan file to ban. Langsung saja ke penjelasannya. Sebelumnya, apa itu file to ban? File to ban adalah software untuk memantau log sistem dan secara otomatis memblokir IP yang sudah terlalu sering gagal login. Di sini biasanya untuk menangani serangan brute force pada SSH, seperti perintah yang telah diberikan ya untuk menambahkan keamanan, serta untuk mekanisme untuk pencegahan awal ya. Dan ini penyerangan punya daftar akun, username dan password, dan yang mencoba spam. Kebanyakan yang spam itu cuma spam password ya. Maka dari itu kita menggunakan software bernama file2ban. Di sini pertama kita install dulu file2ban-nya dengan perintah apt install file2ban -y. Selanjutnya setelah diinstal kita bisa lihat direktori-direktori yang sudah ada pada file2ban-nya ya dengan perintah ls-l pada file2ban-nya. Seperti ini banyak file yang muncul ya. Tapi nanti kita akan mengotak-atiknya yang gel.localnya. Lanjut saja ke gel lokal. Sini kita mengkonfigurasinya menggunakan perintah nano gel lokal, dan di sini terlihat yang sudah dikonfigurasi ya. Di sini terlihat ada ban time-nya 10 menit. Artinya waktu ban-nya bisa 10 menit. Dan fan time-nya 10 menit ini untuk mencoba ulang lagi ya. Jika sudah terban nanti bisa nyobanya 10 menit lagi, dan max retry-nya 3 kali. Artinya jika 3 kali sudah salah password misalnya, maka akan otomatis terban 10 menit nih. Dan ini karena sudah enable ya, maka seterusnya true. Nah, ini ada penjelasannya. Selanjutnya setelah kita konfigurasi, alangkah baiknya kita restart ulang agar konfigurasinya tersimpan di gel lokalnya. Kalau tidak disimpan ya nanti, maka yang terbaca itu konfigurasi lamanya. Di sini kita restart dengan perintah systemctl restart file2ban. Ini jika kita menggunakan user root maka perintahnya akan seperti ini ya. Tapi jika kita pakai user yang biasa seperti yang kita pakai misal ya, yang kita pakai di mini project, yakni user Luna misalnya, yang si adminnya ini, maka nanti perintahnya akan menjadi ditambahkan sedikit modifikasi, yakni sudo, perintah sudo. Dan selanjutnya
kita cek status verifikasi, status service file2ban-nya sudah aktif atau belum dengan perintah systemctl status file2ban. Nah, di sini terlihat sudah aktif ya, karena sebelumnya sudah saya aktifkan terlebih dahulu dengan perintah enable. Dan di sini sudah aktif sejak tanggal 10 bulan 6, berarti Juni tanggal 10 2026. Setelah sudah aktif ya, maka kita coba cek apakah ada yang terban atau tidak dengan perintah file2ban client status. Oh, ini dengan perintah file2ban client status sshd. Ini untuk melihat data lengkapnya. Ini yang lengkapnya ya, tadi kurang lengkap. Di sini terlihat ada yang terban. Nah, ini ada yang terban ya. Ini total ban-nya satu user dengan IP-nya, IP bandwidth-nya 10.10.10.121. Ini sudah mencoba sebanyak 3 kali dan tetap gagal, maka akan otomatis terban. Ini sebagai jawaban tentang tadi, tentang perintahnya yang menambahkan keamanan dan untuk mencegah adanya serangan brute force ya. Selanjutnya apa lagi yang belum? Nah, ini untuk membuka blokir IP file2ban client set sshd unban IP. Ini IP yang di ban tadi, jadi masukkan kalau semisal ingin di unban ya, masukkan saja IP-nya. Itu saja sih untuk tambahannya yang bisa saya jelaskan ya. Untuk selanjutnya mungkin teman saya yang akan menjelaskan sisanya. Oke, itu saja dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Hadid Auriel. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan bagian pembuatan struktur direktori dan pengaturan hak akses alias permission di server Ubuntu 24 kemarin. Struktur yang kita buat itu simple. Di dalam home kita bikin direktori namanya TI Hub. Di dalamnya ada 2 subdirektori, yaitu private dan public. Masing-masing kita isi file dummy kosong buat bahan uji coba permission. Artinya file text di public, terus file text dalam file sh di private. File sh itu di dalam private. Lalu jadi yang pertama itu perintahnya kita pindah ke directory home, lalu membuat folder TI Hub dan masuk ke dalamnya, lalu membuat dir public private. Setelah itu bikin file dummy menggunakan TOS. Terakhir kita cek strukturnya pakai ls ya, 1R. Dan kelihatan di sini kedua folder sama isinya sudah terbentuk dengan benar. Ini hanya simulasinya saja. Lalu kedua, selanjutnya untuk atur permission menggunakan notasi oktal lewat chmod di directory public. Kita kasih 664 ya, 664 di publicnya. Lalu di directory private kita menggunakan 760. Ini biar jelas saya breakdown angkanya. Permission itu dibagi 3 kelompok, yaitu ada owner, group, lalu authors. Masing-masing punya 3 hak. Read nilai 4, lalu write
nilainya 2, execute nilainya 1. Tinggal dijumlah jadi 664. Artinya owner bisa baca dan tulis. Lalu grup juga bisa baca tulis, tapi author cuma bisa baca doang. Sementara 760 artinya owner akses penuh. Grup bisa baca tulis dan author sama sekali tidak punya hak. Oke, lanjut. Setelah itu kepemilikan directory kita ubah menggunakan cron ke user Luna dengan grup staff kantor. Sebenarnya di skenario tugas itu publik harusnya ke grup admin dan server private itu ke grup programmer. Tapi karena kedua grup itu belum sempat kita buat di sesi ini, jadi kita pakai staff kantor sebagai gantinya. Soalnya anggota juga mencakup user dan berperan sebagai programmer. Lanjut ke ini yang menarik, pas kita coba akses folder-folder ini pakai user lain, ternyata nggak bisa masuk pakai CD. Kenapa? Karena permission 664 sama 760 itu nggak ngasih hak execute dan buat masuk ke dalam directory. Sistem butuh wait untuk execute atau X cuma buat read and read aja. Makanya kita revisi di directory public, diubah jadi 775 biar owner group dan authors semua bisa masuk. Directory private diubah menjadi 7760 biar owner dan group bisa masuk dan kerja di dalamnya, tapi authors tetap nggak punya akses sama sekali, jadi keamanannya tetap terjaga. Mungkin segitu dari saya, terima kasih. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.